Kemeriahan dan peringatan Isra Miraj digelar di Masjid Darussadah Komplek Kenten Sejahtera Sei Sedapat Banyuasin, dihadiri Lurah Sei Sedapat Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, Herman Edi SHMSI. Ketua Masjid Darussadah Ustaz Dr. Andes Faturrahman MPDI dan sejumlah pengurus Masjid Darussadah RT dan RW, dan ratusan jemaah Masjid Darussasah. Tausiah oleh Ustaz Nopan Apriansyah LC MPDI. Sebelum disampaikan tausiah hikmah Isra Miraj, Ketua Masjid Darussadah Ustaz Dr. Andes Faturrahman MPDI menyampaikan sambutannya, meminta kepada umat muslim jemaah Masjid Darussasah Kenten Sejahtera agar mendengar hikmah dari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW serta mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas bantuan warga komplek yang turut berpartisipasi terselenggaranya acara ini. Pak Didi Soyo, Pak Mada Yasin, Pak Irfan Winir, Pak Atta, Bapak siapa lagi? Bapak Zulkifli, Bapak Arpadi, masih yang saya hormati, hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan hidup untuk bisa menikmati malam yang indah ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kehadiran kita sini pada malam hari ini dalam rangka mengaji atau taklim masalah Isra dan Miraj, sehingga niat kita bersama, langkah kita bersama, keberadaan kita bersama, kalau ada yang ngantuk kita bersama, atau yang dengerin kita bersama, sampai pulangnya nanti merupakan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berkasih dalam rangka iktibar kepada Rasulullah SAW, sehingga kita sama-sama pantas untuk ucapnya masih rumah ya, masih nunggu ya, patut gitu pergi ke pasar membeli obatnya rasanya pak. Lurah Sei Sedapat Herman Edi HMSI juga berikan sambutan dan mengucapkan terima kasih kepada panitia pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat sekitar atas terselenggaranya acara ini. Lurah Herman menegaskan pentingnya menjaga silaturahmi sesama warga, serta menjaga lingkungan serta penting melaksanakan gotong royong. Setelah serangkaian acara, dilanjutkan acara ini yakni tausiah hikmah peringatan Isra Miraj disampaikan Ustaz Nopan Apriansyah LC MPDI. MPDI yang saya hormati Bapak Nopan Apriansyah MPDI. MPDI maksudnya MPDI itu Markes Tes Pendidikan. Yang saya hormati Ketua RW atau merangkap selaku Ketua RPN Bapak Ibu jabatan satu RW merangkap jabatan RPN. Dia Ketua RPN kita, tapi masih bikin kan. Kemudian yang saya hormati Bapak RT, Bapak RT di sini hadir, ada sekelas RT, Bapak RT, sepertinya yang tidak hadir Yana. Seperti ada punya. Kemudian yang saya hormati para ahli ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan bisa saya sebutkan gelar dan namanya tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada malam di komplek Poligon ini, kami mengimbau bahwa gotong royong akan digalakan. Itu yang pertama. Yang kedua, keamanan kita laksanakan atau digalakan. Kenapa?
gotong royong ini atas perintah lurah juga kami perintahkan kepada RT. Apabila RT yang perintahkan Allah, laporkan kepada lurah. Gitu kira-kira. Itu ya. Kalau masalah, karena apa? Di sini konflik ini besar, konflik ini besar. Kalau masalah dari beberapa kompak coy, jangan kalau ada menggunakan yang namanya hal besar ataupun keroyokan, atau kalau pernah ada keroyokan, siap-siap ataupun ada undangan untuk dari RT untuk masyarakat gerak. Dalam tausiahnya, Ustaz Nopan menerangkan, Isra Miraj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya tercinta, Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika itu baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Siti Khadijah sebagai istri tercinta, yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran, dan hartanya demi perjuangan Nabi, dan wafatnya paman tercinta yaitu Abu Talib, yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah SWT, sehingga hati Nabi semakin teguh dalam menyebarkan agama Allah SWT. Yang saya hormati Ketua Masjid Darus Sa'adah beserta jamaah, para hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak mengulangi atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengundang dan memperingati sebuah peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan, kita limpahkan dan hadiahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Paling tidak ini salah satu tujuannya adalah mengenalkan kepada generasi muda kita bahwa inilah hari besar Islam kita. Jangan anak-anak muda tahun baru begitu luar biasa antusias anak-anak muda. Kalau tahun baru itu Pak, mulai dari sore itu para bujang gadis itu sudah siap-siap, sudah cuci motor kalau habis maghrib mulai dia izin dengan orang tua, ya Pak, apa kata ibu rumahnya, besok malam hari ini kami nak izin, nama pun nak tahun baru. Apa kata orang tuanya? Lalulah, tapi jangan dalu-dalu, jam 1 baliklah, jam 1 jangan lupa. Berkumpul anak bujang gadis kita di tanah-tanah lapang, membakar petasan, macam-macam yang dibakar. Yang kayu dia bakar kambing kuning, yang setengah kayu bakar bebek atau bakar ayam, yang sederhana dia bakar jagung, yang buntu bakar sendal jadinya. Yang penting ada yang dibakar. Belum lagi ketika ulang tahun Pak kita, ulang tahun anak kita luar biasa, diadakan acara besar-besaran, kadang-kadang mengundang organ tunggal pulau, macam-macam undang organ tunggal, ada acara macam-macam. Tapi ketika acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj sepi. Alhamdulillah sekarang di masjid ini ramai luar biasa. Mudah-mudahan ini akan berlanjut sampai hingga nanti. Kita terus mengikuti ulang tahun begitu luar biasa. Kalau sekarang Pak ulang tahun itu sudah gampang. Ulang tahun yang ke-40 cukup beli lilinnya 2 kope, angko 4 sama angko 0 selesai. Kalau zaman dulu tahun dulu tidak ada seperti itu. Ulang tahun yang ke-17 berarti dia beli lilin 17 ekor, ditancap ke di kuih.
Ulang tahun yang ke-20 hati 20 ekor lilinnya. Bayangkan kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek umur 60 tahun ulang tahun, berarti 60 ekor lilin ditancap dari kuih. Disuruh oleh anak cucu tiup lilin, neneknya tiup lilin, lilinnya dah mati, neneknya yang mengumum. Ini tradisi. Boleh kita merayakan ulang tahun anak kita, tapi diselipkan dengan tradisi-tradisi Islam. Ada doa di situ, ada khataman Al-Quran di situ, kita santuni anak yatim di situ, sehingga kita melawan daripada tradisi-tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka malam hari ini kita memperingati peristiwa besar, yaitu yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab, dan saat ini kita tengah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan itu? Salatul Mutalawiyah, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi adalah bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Salah satu di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah al-iktsar minas siyam, memperbanyak berpuasa dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Maka beribadah pada bulan yang dimuliakan atau di bulan Rajab, nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab ini terjadi peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Maka Isra itu artinya adalah perjalanan pada malam hari. Karena Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj itu pada malam hari. Tapi Pak, ini jangan jadi alasan agar bapak-bapak izin keluar rumah, ya, dengan uang rumah, nak keluar dulu. Ketika pulang jam 2 malam, ditanya oleh istri, dari mana kamu jam 2 malam baru balik? Dari Isra. Karena Isra itu adalah perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh penceramah ini tadi agar